Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kembali lagi ke channel kita bersama Baiti Jannati Channel dengan membahas satu kajian, yaitu belajar bahasa Arab dari dasar untuk pemula, atau bahasa Arabnya ta'allumu lughatil arabiyyah minal ibtidaiyah lil mubtadiin. Adapun materi kita pada video kali ini yaitu tentang tasrif singkat. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tasrif. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mendengar apa itu tasrif, tasrif itu adalah perubahan kalimat. Jadi kita ulangi lagi, tasrif adalah perubahan kalimat. Contoh tasrif kalau dalam bahasa Indonesia seperti sudah makan, belum makan, sedang makan, akan makan. Nah, itu tasrif kalau dalam bentuk bahasa Indonesia. Sekarang contoh tasrif dalam bahasa Arab seperti akala sudah makan, lam yakul belum makan, yakulu sedang makan, sayakulu akan makan. Jadi itu contoh tasrif, yaitu perubahan kalimat dari sudah makan menjadi belum makan, dari sedang makan menjadi akan makan. Jadi itu sedikit contoh dari tasrifan. Sebenarnya tasrifan itu banyak, jadi kita ambil yang singkat dan simple. Contoh tasrifan lain kalau dalam bentuk bahasa Indonesia seperti saya makan, kami makan, dia makan, mereka makan. Kalau bentuk bahasa Arabnya, karena memang kita belajar bahasa Arab, ya tentu tasrifan itu juga dari asal bahasa Arab. Jadi tasrifan contohnya dalam bahasa Arab, akaltu atau akulu saya makan. Jadi akaltu itu bentuk fi'il madhi, atau bahasa Inggrisnya itu simple past yang sudah lampau. Akaltu saya sudah makan. Akulu saya sedang makan. Jadi ditambahkan saja sin itu di depan sa'akulu pada fi'il mudhari, sa'akulu, maka berubah maknanya menjadi akan makan. Atau ditambah saufa, saufa akulu, kelak saya akan makan. Adapun sin dan saufa ini itu diletakkan pada fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tidak bisa. Kemudian contohnya lagi akalna dan nakulu, artinya kami makan. Nah, bedanya kalau akalna itu bentuk fi'il madhi, sudah berlalu, kami sudah makan. Sementara kalau nakulu itu bentuk fi'il mudhari, itu kalimat sedang, diartikan kami sedang makan. Kalau dibuat kami akan makan, tambahkan saja sin. Jadi sanakulu, kami akan makan. Atau makannya akan lama, tambahkan saufa di depan nakulu, atau fi'il mudhari'nya saufa nakulu, kami akan makan. Kemudian ada akala yakulu, itu bentuk mukhatab ya, dia makan. Yakulu juga sama, artinya dia makan. Bedanya kalau akala bentuk fi'il madhi, dia sudah makan. Yakulu bentuk fi'il mudhari, dia sedang makan. Nah, kalau dia akan makan, tambahkan saja sin pada fi'il mudhari yakulu menjadi saya kulu, dia akan makan. Kalau makannya masih lama, mau makannya masih lama, tambahkan saufa, saufa yakulu, kelak dia akan makan. Kemudian terakhir akalu yakuluna, artinya mereka makan. Bedanya akalu itu bentuk fi'il madhi,
yang sudah berlalu, artinya mereka sudah makan, atau fi'il madhi. Kalau ya'kuluna itu bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam grammar itu present tense. Ya'kuluna, mereka sedang makan, atau kita sebut sigotnya fi'il mudhari. Nah, kalau membuat mereka akan makan, tambahkan saja sin di depannya menjadi sayakuluna, mereka akan makan. Mereka akan makan tapi masih lama, tambahkan saja saufa. Saufa yakuluna, mereka kelak akan makan. Jadi adapun tambahan sin dan saufa itu untuk fi'il mudhari, menjadikan kalimat itu akan dikerjakan. Tapi kalau untuk fi'il madhi itu tidak bisa diletakkan sin dan saufa. Adapun kalau belajar bahasa Arab mesti menguasai atau menghafalkan tasrif. Sementara tasrif itu terbagi dua, ada istilahi, ada lugawi. Kalau istilahi itu kita hafalkan dari fi'il madhi, mudhari, masdar sampai isim zaman makan dan juga isim alat. Kalau fi'il madhi, kalau tasrifan lugawi itu kita hafalkan dari domir huwa sampai ana nahnu. Nah, karena kita belajar ini masih dasar, masih pemula, maka kita mesti mengetahui tasrifan dasarnya, yaitu 3 tasrif atau 3 sigot. Sigot ini bentuk tasrifnya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Jadi 3 ini yang kita hafalkan benar-benar. Karena kalau untuk berbicara atau takalam di lughatul Arabiyah mesti harus matang dalam 3 sigot ini, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, termasuk juga fi'il amar dan fi'il nahi beserta contoh-contohnya. Sekarang kita bahas singkat ya, apa itu masdar. Masdar itu kata kerja yang tidak berhubungan dengan waktu. Kalau fi'il madhi itu berhubungan dengan waktu. Waktunya waktu lampau, waktu yang sudah dikerjakan. Kalau fi'il mudhari juga berhubungan dengan waktu, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Contohnya sedang makan, sedang pergi, sedang tidur, itu berhubungan dengan waktu. Akan tetapi kalau masdar ini itu satu kalimat yang tidak berhubungan dengan waktu. Contohnya makan, pergi, tidur. Nah, makannya ini bukan sedang, bukan telah, bukan akan. Pokoknya makan, tidak berhubungan dengan waktu. Begitu juga kata pergi, ini tidak berhubungan dengan waktu. Apakah sudah pergi, sedang pergi, atau akan pergi, itu tidak diketahui. Yang jelas atau nyatanya masdar ini maksudnya kata kerja yang tidak berhubungan dengan waktu. Tapi walaupun dia kata kerja yang tidak berhubungan dengan waktu, walaupun dia termasuk kata kerja, di ini sebutannya adalah isim. Jadi masdar itu bagian dari isim. Bagi kita yang masih pemula dalam belajar bahasa Arab, maka yang kita fokuskan dalam tasrif itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Sebenarnya tasrif itu banyak. Di antaranya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, juga isim alat. Tapi yang kita fokuskan 3 saja dulu dihafal bagi kita yang pemula: fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Pada tulisan di video ada fa'ala, yaf'ulu. Fa'alan artinya bekerja. Fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, fa'alan itu masdar. Dan kedua, akala ya'kulu aklan. Akala ya'kulu aklan itu artinya makan.
Hanya saja akala itu fi'il madhi yang berarti sudah lampau, sudah makan. Ya'kulu fi'il mudhari, sedang atau akan makan. Aklan itu makan, masdar, tidak berhubungan dengan waktu. Kemudian daraba yadribu dorban, artinya memukul. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, dorban masdar. Kemudian dhahaba yadhhabu, dhahban, artinya pergi. Dhahaba fi'il madhi, yadhhabu fi'il mudhari, dhahban masdar. Jadi teman-teman untuk menghafalkan ini biasanya kalau kami di pondok dulu itu dilagukan. Lagunya seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, bekerja. Akala ya'kulu aklan, makan. Daraba yadribu dorban, memukul. Dhahaba yadhabu dhahban, pergi. Jadi tidak mesti juga dilakukan atau dinyanyikan, akan tetapi melakukan itu hanya sekedar memudahkan saja. Biasanya kalau dilakukan itu lebih mudah. Contohnya orang mendengarkan lagu beralbum-album itu bisa hafal. Contoh lain dari tasrifan singkat fi'il madhi, mudhari dan masdar. Nama yanamu, nauman, tidur. Qoma yakumu, kiaman, berdiri. Jalasa yajlisu, julusan, duduk. Istiqaza yastayqizu, istiqazan, bangun. Jadi teman-teman bisa menghafalkan dengan melakukan seperti nama yanamu, nauman, tidur. Qoma yakumu, kiaman, berdiri. Jalasa yajlisu, julusan, duduk. Istiqaza yastayqizu, istiqazan, bangun. Teman-teman, dalam tasrifan itu ada istilah sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Maksudnya kalau sulasi itu 3 huruf, kalau rubai itu 4 huruf, kalau khumasi itu 5 huruf, dan kalau sudasi itu 6 huruf. Insyaallah nanti kita akan jelaskan secara terperinci, walaupun terperinci singkat. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar atau di chat pada nomor WA yang tertera. Dan bagi guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang telah melihat video ini, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, mohon diberi masukan. Barakallahu fikum ajma'in. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.